Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Randy di channel Ngerti Yuk. Edukasi ringan tapi bermakna. Dunia lagi heboh banget gara-gara dokumen hukum yang dikenal sebagai file Epstein akhirnya dirilis ke publik. Dan ini bukan berita biasa, kita dikasih intip ke balik tirai dunia bahagia para elit global, dan sekarang kita akan coba bedah bersama apa aja isinya. Ayo kita simak bersama-sama video berikut. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana ceritanya satu orang, Jeffrey Epstein ini, yang cuma seorang pemodal, kaya, kok bisa-bisanya pegang rahasia yang, wow, bisa ngancurin karir, reputasi, bahkan mungkin negara? Nah, disinilah kita akan coba pecahkan misterinya. Jawabannya, mungkin terkubur di antara lebih dari 6 juta halaman dokumen, belum lagi puluhan ribu foto dan ribuan jam video yang baru aja dibuka. Gila kan? Skalanya ini gede banget. Bisa dibilang salah satu pembongkaran data terbesar di zaman kita. Nah, dari tumpukan data sebanyak itu, ada satu hal yang jadi jelas banget. Epstein ini ternyata bukan pemain tunggal. Justru, file-file ini nunjukin kalau dia itu semacam pusatnya gitu. Kayak stasiun pusat tempat para politisi, bangsawan, sampai seleb-seleb top dunia pada kumpul. Dan di antara jutaan file itu, ada satu nama lokasi yang muncul terus. Tempat ini seolah-olah jadi jantung dari semua operasi mengerikan yang dia jalankan. Secara resmi namanya terdengar indah ya, Little St. James. Kalau dilihat dari peta sih, ini cuma pulau pribadi biasa di lokasi yang cantik. Tapi jangan salah, di balik nama cantiknya itu, ceritanya jauh lebih kelam. Para korban dan penyidik punya sebutan lain buat pulau ini. Mereka menyebutnya pulau tanpa hukum. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi, pulau pedofilia. Coba bayangin, nama itu aja udah cukup buat menggambarkan betapa horornya tempat yang kelihatannya kayak surga itu. Terus, isinya apa aja sih di pulau itu? Oke, selain villa super mewah dan rumah-rumah tamu, ada laporan-laporan aneh. Katanya, ada terowongan bawah tanah. Terus, sistem kamera pengawas di mana-mana. Dan yang paling bikin merinding, ada satu bangunan aneh yang bentuknya mirip kuil, lengkap dengan simbol-simbol yang misterius. Jadi jelas banget ya, ini bukan pulau buat liburan. Banyak sumber yang bilang kalau pulau ini lebih mirip sebuah fasilitas yang sengaja dirancang buat satu tujuan, melayani tamu-tamu super penting, dan ini yang paling penting, diduga kuat untuk merekam semua yang mereka lakukan di sana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling relevan buat kita. Gimana ceritanya skandal global segede ini nyerempet ke Indonesia? Percaya deh, kalian mungkin bakal kaget seberapa sering nama negara kita disebut-sebut di dalam file Epstein ini. Kita mulai dari kaitan yang paling langsung ya. Pertama, ada nama Haryetano Soedibjo. Beliau disebut karena ada urusan bisnis dengan Donald Trump. Kedua, Jakarta dan Bali itu sering banget muncul di catatan penerbangan jet pribadi Epstein, entah sebagai tujuan atau titik pertemuan. Nah, yang lebih spesifik lagi, Bali kabarnya jadi semacam lokasi pelatihan buat para perempuan yang direkrut ke jaringannya. Terakhir, ada juga catatan kalau Epstein pernah coba beli jet pribadi bekas milik keluarga Bakri. Selain yang tadi, ada juga penyebutan yang sifatnya nggak langsung. Misalnya nama Soeharto. Dan bahkan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU itu ada di daftar bacaan yang direkomendasikan buat Epstein. Terus nama Pak Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani juga muncul, tapi sekilas aja di email update berita, jadi bukan sebagai rekanan ya. Ini nunjukin kalau Epstein tuh kayaknya memantau banget tokoh-tokoh dan isu-isu penting di Indonesia. Nah, ini penting banget buat kita semua ingat. Adanya sebuah nama atau tempat di dalam file-file ini, itu nggak secara otomatis berarti mereka bersalah atau terlibat. Sama sekali nggak. Anggap aja ini data mentah. Titik awal buat penyelidikan lebih lanjut, bukan vonis. Oke, dari fakta-fakta yang tercatat, sekarang kita geser sedikit ke area yang lebih liar. Kita bakal bahas teori-teori konspirasi yang muncul dari file-file ini. Siap-siap ya, karena ceritanya bakal jadi makin aneh dan gelap. Jadi, ada yang percaya kalau yang terjadi di pulau itu bukan cuma soal pemerasan atau kejahatan biasa. Dugaannya jauh lebih dalam dari itu.
Katanya, pulau itu jadi tempat buat semacam ritual inisiasi, di mana para elit melakukan hal-hal mengerikan demi dapat atau mempertahankan kekuasaan. Dan disinilah muncul satu nama yang aneh banget, Baal. Buat yang belum tahu, Baal ini dewa kuno yang sering dihubungin sama kekuasaan, nafsu, bahkan pengorbanan. Nah, yang bikin kaget, salah satu dokumen nunjukin kalau Epstein punya rekening bank atas nama Baal. Cuma kebetulan? Atau ini petunjuk soal ideologi di baliknya? Dari situlah muncul teori-teori yang super ekstrim. Ada yang bilang soal ritual buat dapat kuasa, konsumsi zat aneh namanya adrenokrom, sampai kaitan sama praktik satanis. Intinya, banyak yang yakin Pulau Epstein itu kuil modern buat si Baal ini. Dan anehnya lagi, ada bukti lain yang bikin makin bingung. Kayak catatan pengiriman potongan kain suci Kiswa dari Ka'bah ke rumah Epstein. Ini nambahin lapisan misteri spiritual yang susah banget dijelasin. Semua ini akhirnya membawa kita ke babak terakhir dari cerita ini. Dan ironisnya, ini adalah bagian yang paling nggak ada jawabannya, yaitu akhir hidup Jeffrey Epstein. Singkatnya gini, Juli 2019, Epstein ditangkap lagi. Sebulan kemudian, Agustus 2019, dia ditemukan udah nggak bernyawa di sel penjaranya. Laporan resminya bilang dia bunuh diri. Tapi banyak banget orang yang nggak percaya. Teori yang paling kencang beredar adalah dia sengaja dibungkam supaya semua rahasia besarnya mati bareng dia. Jadi, kematiannya itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya, kematian Epstein justru kayak mengunci rapat-rapat semua jawaban. Dan malah bikin kita makin bertanya-tanya, siapa aja sih orang-orang yang dia lindungi? Ada seorang analis yang bilang, dan ini kena banget, yang paling bikin resah itu bukan nama-nama yang muncul, tapi justru nama-nama yang sengaja dihitamkan di dokumen. Ini seolah ngasih tahu kita kalau rahasia yang masih tersembunyi itu mungkin jauh lebih besar dan lebih penting dari yang udah kita ketahui sekarang. Jadi kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar. Apakah Epstein beneran puncak piramidanya, otak dari semuanya? Atau jangan-jangan dia cuma manajer lapangan aja yang punya bos lain di atasnya, seseorang atau bahkan sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Dan mungkin itu rahasia yang selamanya gak akan pernah kita tahu jawabannya, mata duitnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya video ini. Wassalamualaikum.